Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Trisasongko. Songko. Eh, untuk pembahasan mengenai modul ECI tugas akhir saya yaitu melakukan insiden respon terhadap operasi sistem Linux. Apa sih insiden respon itu? Insiden responder itu dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil setiap kali komputer atau jaringan insiden keamanan terjadi. Jadi sebagai insiden responder, kita harus selalu mengetahui apa yang seharusnya dan seharusnya tidak ada pada sistem kita. Insiden responder dapat dianggap sebagai tugas polisi atau pemadam kebakaran untuk jaringan atau sistem organisasi kita. Kita juga mencoba melindungi dan mencegah terjadinya ancaman dan atau serangan besar, dan jika perlu menerapkan perubahan agar tidak terjadi lagi serangan itu. Jadi insiden keamanan dapat diatasi dengan cara yaitu dengan memeriksa proses yang berjalan dan memiliki wawasan tentang physical memory, kemudian mengumpulkan detail tentang nama host, alamat IP, sistem operasi, dan sebagainya, kemudian mengumpulkan informasi tentang layanan sistem dengan mengidentifikasi semua pengguna yang dikenal dan tidak dikenal masuk ke sistem, dengan memeriksa koneksi jaringan port terbuka dan aktivitas jaringan apapun. Kemudian juga kita menentukan berbagai file yang ada. Jadi sebagai insiden responder sangat penting untuk menyelidiki aktivitas akun pengguna. Ini membantu kita memahami pengguna yang masuk, pengguna yang ada, login biasa atau tidak biasa, kemudian upaya login gagal, izin akses dengan sudo dan sebagainya. Jadi pembahasan pertama kita yaitu memeriksa aktivitas akun pengguna. Di sini sudah saya siapkan mengenai server yang memiliki spesifikasi sebuah Linux CentOS 7, kemudian memiliki prosesor Intel Xeon, kemudian memori sekitar 8. Untuk pertama kali yaitu kita menggunakan perintah etc passwd. Jadi perintah ini yaitu untuk mengidentifikasi apakah ada entry akun di sistem kita yang mungkin tanpa mencurigakan. Perintah ini juga biasanya mengambil semua informasi tentang akun pengguna. Jadi di sini ada root, bin, daemon. Biasanya uh, terdapat user baru seperti db2 inst2, db2 teguh, db2 test. Ini merupakan akun buatan. Yaitu ini merupakan sebuah akun db2. db2 merupakan database dari IBM. Jadi file etc password ini merupakan database yang berisi mengenai informasi untuk semua akun pada sistem yang dimiliki oleh root dan memiliki izin 644. Jadi file hanya dapat dimodifikasi oleh root atau user dengan hak akses sudo dan dapat dibaca oleh semua pengguna sistem. Jadi file etc password ini melacak semua user yang pada di sistem. Jadi jangan sembarangan dalam melakukan perubahan secara manual pada file sistem ini. Jadi karena salah satu karakter saja dapat menyebabkan masalah pada akun user tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk mencari kata atau kalimat dalam file. Pada file etc password ini, contohnya kita mengambil grep 0. Kita contoh untuk mengambil user root 0, kemudian etc password. Nah di sini yang ada 0 root, kemudian user sync, shutdown, alt operator,
Kemudian dilanjutkan dengan kita kita dapat mengetahui kapan terakhir user tersebut merubah passwordnya. Contohnya kita melakukan password s kemudian nama usernya contohnya di Teguh di Test. Jadi ketika pengguna ingin membuat perubahan kata sandi, mereka dapat menjalankan perintah password karena akun root ditandai sebagai setup ID set UID, jadi bisa melihat izin sementara. Contohnya di sini terakhir kali password dari user di Test ini diubah yaitu tanggal 12 Januari tahun 2022. Dan passwordnya sudah di encrypt menggunakan SSH 512. Kemudian kita juga dapat melihat kata sandi terenkripsi tersebut. Jadi detail tentang kata sandi dan juga dan perintah ini juga hanya bisa dilihat oleh akun root saja yang memiliki akses. Cat etc shadow. Jadi file etc shadow tidak boleh diedit sama seperti kayak etc password tadi. Jadi jadi selalu gunakan perintah yang dirancang untuk tujuan tersebut. Misalnya kita untuk mengubah kata sandi kita menggunakan password. Kemudian untuk melihat informasi seberapa lama usia kata sandi kita tinggal tadi password strip s. Nah ini password yang sudah dienkripsi oleh SSH 512 root passwordnya gitu. Kemudian ada user DBA passwordnya yang sudah dienkrip, jadi lebih aman. Kemudian untuk melihat laporan login terbaru dari pengguna tertentu atau semua pengguna di Linux, kita juga dapat menggunakan perintah last log. Jadi kita dapat mengetahui user mana saja yang sudah pernah login pada sistem operasi kita. Namun pada last log ini yang tercantum hanya orang memiliki login tanpa melalui GUI, jadi seperti kayak melalui terminal gitu atau SSH gitu. Jadi di Test jadi terakhir login dari IP ini 10.10.10.1 yaitu hari Kamis Januari 2000 tanggal 20 jam 16.14 terakhir login. Jadi sini lengkap mulai dari port berapa diaksesnya, dan ada yang Januari tanggal 19, Januari tanggal 11 terakhir login. Jadi kemudian kita melanjutkan untuk mengidentifikasi login atau autentikasi SSH atau telnet yang aneh di setiap kali ada akses. Jadi kita dapat menggunakan perintah tail out.log. Ternyata nggak ada, mungkin belum di setting pada servernya untuk mengambil out.log ini. Reading tidak ada. Kemudian kita juga dapat melihat histori perintah dari perintah apa saja yang dilakukan dari pengguna root. Jadi menggunakan perintah history less. Sini banyak. Jadi ketikan pengguna bisa dilihat mulai dari yang pertama nih kayak cd source, kemudian ada perubahan firewall, diedit, di open firewall, kemudian ada banyak, ada pembuatan user baru, user add, kemudian ada mounting file system,
dari DBNAS. Kemudian dilanjutkan dengan ke bab kedua, yaitu melihat file system. Jadi resource system dapat memberitahu kita banyak hal tentang informasi log, uptime, dan memory space, dan utilisasi, dan lain-lainnya. Untuk melihat mengetahui berapa lama sih server kita hidup gitu, kita bisa menggunakan uptime. Jadi kita melihat berapa lama server telah berjalan waktu saat ini dalam sistem, dan berapa banyak pengguna yang saat ini masuk, dan beban resource rata-rata pada sistem. Nah, di sini sudah berjalan sekitar 2 bulan. Ini kemudian ada pengguna aktif 1 user, kemudian ini outbreak itu beban rata-rata. Kemudian kita juga bisa melihat pengguna memori di sistem kita ya, memori fisik, menggunakan perintah free. Nah, di sini ada terlihat dari 8 GB digunakan sebanyak segini. Kemudian juga kita bisa melihat secara detail mengenai memori fisik dan swap yang digunakan di sistem, serta ada juga ada buffer, yaitu cache pada sistem. Kemudian lanjutkan dengan melihat mon, itu disk yang digunakan menggunakan perintah cat pro mon. Nah, sini banyak. Jadi kita melihat ini, apakah ada mountingan yang tidak dikenal gitu. Ini seperti kayak ini ada mountingan dari alamat IP 10.10.10.26 DBNAS Sultan 6 DB. Kita melihat di sini ada abnormali yang berbahaya terhadap sistem kita atau tidak. Kalau ada, kita juga dapat melakukan unmount pada file sistem tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke bab 3, yaitu merupakan proses ya. Jadi kita sebagai penanganan insiden responder gitu, kita harus melakukan lebih dalam gitu saat melihat output yang dihasilkan oleh sistem. Jadi keinginan kita seharusnya memaksa untuk melihat program-program yang sedang berjalan. Jadi kita perlu mengetahui gitu program mana yang dijalankan, yang harus dijalankan atau yang tidak dijalankan, dan penggunaan CPU dan sebagainya, proses-prosesnya. Kita juga dapat melakukan perintah menggunakan top. Nah, ini ada perintah yang teratas, yaitu penggunaan root, yaitu sistem MD. Kemudian ada db2sync, berarti ini dari user db2admin. db2test, ada penggunaan resource, atau kita bisa juga menggunakan nmon yang lebih lengkap. Kemudian pencet M untuk memori, atau pencet L untuk melihat grafikal dari penggunaan CPU, atau kita dapat melihat lebih detail mengenai top proses seperti tadi dari menggunakan top atau topaz. Sini terlihat ada penggunaan nmon, db2sync, genome, sistem. Jadi top atau nmon ini mendapatkan visual secara real time atau dinamis dari semua proses yang berjalan di dalam sistem Linux. Jadi ringkasan informasi sistem dan daftar proses, dan juga ada ID, PID-nya gitu. Itu yang dikelola oleh kernel Linux. Kemudian kita lanjutkan mengenai melihat proses yang berjalan.
Pada Linux kita juga dapat menggunakan pxaux. Ini lebih detail mengenai proses-proses yang sedang berjalan. Jadi di pxaux ini melihat status proses Linux pada sistem kita yang sedang berjalan, dan terlihat juga ada proses ID-nya dari 1 sampai terakhir sampai akhir gitu ya. Jadi kita bisa melihat abnormal yang dapat menunjukkan aktivitas jahat apapun di Linux itu terlihat. Di sini ada user tracker, USB keyboard, evolution. Misalkan ada proses yang tidak dikenal atau sifatnya bahaya gitu, mencurigakan, kita dapat nge-kill proses ID tersebut. Kemudian lanjutkan ke bab 4 mengenai service ya deh. Jadi layanan dalam sistem Linux dapat diklasifikasi menjadi layanan sistem dan jaringan. Jadi layanan sistem termasuk status layanan, cron, dan sebagainya. Kemudian layanan jaringan termasuk transfer file, nama domain, firewall, dan sebagainya. Jadi kita sebagai incident responder juga kita harus mengidentifikasi jika ada anomali dalam layanan. Contohnya menggunakan perintah service status al. Nah, di sini melihat service yang sedang jalan nih. Ada metric bit monitoring. Kita skip saja. Kemudian kita melihat cron tab. etc cron tab. Oh, di sini kosong, belum ada penggunaan cron tab. Jadi cron tab itu sebuah untuk melakukan otomatisasi sebuah proses ya. Misalkan ada end of day gitu, ada proses untuk kegiatan penutupan, biasanya ada di production gitu, atau end of month, end of year gitu. Kemudian kita dapat melakukan memeriksa file mengenai host ya. Kita dapat menggunakan more etc host. Oh, di sini ada IP lokalnya, itu localhost local domain, localhost 4 1. Kemudian ini IP yang digunakan kita, yaitu memiliki nama hostname di itu Tebet. Kemudian kita juga dapat melihat atau memeriksa IP versi 4 kita dalam mengolah filteran gitu. Kita juga dapat menggunakan IP tables ln. Nah, di sini dalam dari IP mana kita bisa melakukan filteran gitu, dan penggunaan NAT di sistem Linux kita. Jadi cukup sekian dari saya mengenai penjelasan apa saja sih kita sebagai incident responder dalam melakukan respon pada suatu server. Seperti contohnya saya menggunakan CentOS, server CentOS gitu sebagai tes untuk melakukan responder. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.